ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pimpinan dan pejabat Kementerian Agama provinsi, kabupaten dan kota. Yang saya hormati pula pembina Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran atau LPIQ Nasional, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Amidan Sabera. Yang saya hormati pula Direktur Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil. Yang saya hormati pula para narasumber dan materi, serta Bapak Ibu sekalian, peserta webinar hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, Selasa 22 Desember 2020, kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan seminar, webinar virtual sekaligus merupakan suatu ibadah yang dalam rangkaian syiar Islam merintis gerakan nasional untuk pemahaman dan pengamalan Al-Quran melalui kegiatan webinar rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz untuk komunitas pendidik dan tenaga kependidikan madrasah tingkat nasional tahun 2020. Saudaraku mujahid dan mujahidah Al-Quran, di era menuju fase adaptasi kehidupan saat ini menjadikan sebuah ajaran yang baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk memastikan proses peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menyikapi situasi dan hal ini, Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran LPIQ Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus bagi para pendidik dan tenaga kependidikan madrasah untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman ilmu-ilmu Al-Quran dengan materi yang dikemas secara lengkap, dengan penyajian secara bertahap dan berkelanjutan, berbasis teknologi digital melalui kegiatan pelatihan pemahaman Al-Quran terpadu berbasis digital sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar ini. Oleh karena itu, pentingnya kebersamaan dan dukungan dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintahan pusat dan daerah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk dapat bersinergi dan membangun program ini agar tercipta generasi Qur'ani yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan ini. Saudaraku mujahid dan mujahidah Al-Quran, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan ada sesi yang langsung pemateri 1 dan pemateri 2 yang insya Allah pada pemateri 1 akan disampaikan oleh Direktur LPIQ Nasional, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khalil Ahmad Khalil, mohon maaf. Dan yang kedua, sesi 2 materi, yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Yanwar Usmani SS sebagai
Koordinator Instruktur LPG Nasional. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir pemateri-pemateri kita, dan sebelum kita memulai acara, mari kita mulai terlebih dahulu untuk acara ini lebih lancar dan lebih bermanfaat. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, mujahid dan mujahidah Al-Quran, insya Allah pada sesi materi yang pertama kali ini akan disampaikan oleh Direktur LPG Nasional, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil. Kepadanya dipersilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizir rahman, allamal qur'ana khalaqal insana, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al azizul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi allamana an-nidham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina tadaw biyadihi subul salam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para asatidz, pembina Lembaga Pendidikan Al-Quran Nasional, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta webinar tentang rahasia kemudahan untuk dapat memahami Al-Quran 30 juz, yang mudah-mudahan kita semua bersyukur bisa hadir dalam forum ini, forum yang sangat penting khususnya bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ilmu-ilmu kita untuk pemahaman Al-Quran dan sekaligus mampu mengajarkannya. Selawat dan salam semoga curahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara peserta webinar yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya bagi materi yang singkat ini, yaitu antara lain pengantar, kemudian jaminan kemudahan, rahasia kemudahan, program pemahaman Al-Quran terpadu, inti program, dan info penting. Jadi biar lebih fokus, sebagai pengantar, saya ingin mengangkat tentang kepedulian umat Islam. Kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari itu belum banyak dilakukan oleh 200 juta umat Islam yang ada di negeri kita ini. Padahal
perintah turun ayat pertama itu adalah Iqra. Iqra, baca. Bacalah. Tetapi banyak yang mengorbankan dirinya itu sampai meninggal dunia itu belum bisa membaca Al-Quran. Akibatnya apa? Akibatnya pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya masih pada kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kolbunya. Bagaimana bisa meresap? Disuruh menerjemahkan saja kata demi kata, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang 114 surat, 30 juz itu belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti Al-Quran. Dan ini benar-benar terbukti. Bangsa kita, bangsa Indonesia, yang terdiri mayoritas Muslim yang pedomannya Al-Quran, ternyata tidak mampu menunjukkan sebagai bangsa yang terbaik di dunia ini. Padahal pedomannya Al-Quran. Berarti ada yang salah. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi ibarat seorang dokter, kalau mau menyembuhkan orang yang sakit, itu harus tahu penyakitnya dulu. Kalau umat Islam tidak tahu kesalahannya, bagaimana kita dapat memperbaikinya? Mungkinkah Al-Qur'annya yang salah? Atau pengamalannya yang keliru? Atau banyak umat Islam yang belum paham terhadap Al-Qur'an? Bapak, Ibu, saudara-saudara peserta webinar yang saya muliakan, itu tadi sebagai pengantar singkat. Sayang, Al-Quran yang luar biasa ini belum dicintai sepenuhnya oleh bangsa kita, khususnya umat Islam. Yang kedua, masalah jaminan kemudahan. Di dalam surat Al-Qamar, surat ke-54, itu sampai diulang 4 kali jaminan ini. Yaitu pada ayat 17, diulang lagi ayat 22, 32, dan 40 yang bunyinya, dan bahkan kita sudah hafal semua, walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maksudnya yang setelah saya jamin mudah itu, apakah ada yang mau mempelajari? Yang ditanyakan oleh Allah di sini bukan kemampuannya, bukan potensinya, tapi justru kemauannya. Saya perlu menggarisbawahi ayat ini. Ayat ini diulang sampai 4 kali. Menggunakan lafadz walaqad. Terus kemudian dalam ayat ini saya tidak melihat di sini ada lafadz illa. Artinya Allah menjamin mudah tanpa pengecualian. Maksudnya kepada siapapun manusianya yang ada di muka bumi ini, tidak satu pun yang tidak dijamin. Karena tidak ada pengecualian. Baik saudara kita yang miskin, saudara kita yang kaya,
diri saudara kita yang cacat sekalipun, itu semua ada jaminan kemudahan untuk belajar Al-Quran 30 juz itu. Jadi bagi saudara-saudara yang hari ini hadir dalam hari ini, seandainya masih ada di antara kita yang belum memahami Al-Quran ini masalahnya bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu. Kemungkinan di antara kita banyak yang belum mau. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sambil contoh, beberapa tahun yang lalu diundang ke Masjid Istiqlal Jakarta, Musa 7 tahun dari Bangka, hafal Quran 30 juz, bahkan ikut kejuaraan tingkat nasional di Mesir beberapa tahun yang lalu. Satu lagi ini Jihad Al-Maliki dari Madinah, juga ditangkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz, bahkan hafil ribuan hadis. Itu dites di Masjid Istiqlal. Padahal Jihad Al-Maliki ini sejak lahir buta. Maksud saya, yang buta saja bisa kok. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar. Kalau Allah menjamin mudah, kemudian kita masih memiliki persepsi sulit, saya kira perlu introspeksi. Itu yang salah Allah apa kita kira-kira? Nah, mari kita cari di mana faktor-faktor kemudahan yang dituangkan dalam Al-Quran ini. Selanjutnya tentang rahasia kemudahan. Ini salah satu rahasianya. Setelah kami teliti, kita hitung kosakata dalam Al-Quran jumlahnya tidak sampai 110.000 kosakata. Tidak sampai 110.000 kosakata. Tetapi 89% terdiri dari kosakata yang diulang-ulang. Atau dengan bahasa lain, dari 110.000 kalimat itu, ilmu-ilmu alat yang nempel di belakang ayat itu 89% itu diulang-ulang. Contoh, ini kata-kata yang diulang dalam Al-Quran. Lafaz Alladina itu saya hitung ada 1009 kali diulang dalam Al-Quran. Kalau seorang ibu mengerti lafaz Alladina satu saja, berarti yang tersebar yang 1009 kali di 30 juz itu sama kok. Him yang artinya mereka, itu diulang sampai 3678. Kalau seorang anak didik kita mengerti hum, ini domir hum, mereka, berarti 3600 jumlah yang tertebar di Al-Quran itu, anak didik kita bisa. Ulaika, itu diulang 205 kali dalam Al-Quran. Bahkan lafaz Allah itu ditulis di Al-Quran sampai 2698 kali. Nah, khususnya yang banyak mewakili kosakata dalam Al-Quran atau menguasai ilmu-ilmu alat Al-Quran 30 juz itu ternyata kami temukan ada dalam surat Al-Baqarah. Ada dalam surat Al-Baqarah. Itu mewakili hampir 89% isi Al-Quran 30 juz. Berarti kuncinya, siapapun manusianya, seandainya ingin lancar membaca Al-Quran 30 juz, itu lancarkan dulu surat Al-Baqarah. Dijamin 30 juz itu akan lancar dengan sendirinya. Begitu pula, siapapun kita ingin memahami, mampu menerjemahkan kata demi kata 30 juz, berlatih dulu kita. Berlatih untuk memahami surat Al-Baqarah.
khususnya itu surat Al-Baqarah juz 1. Juz 1. Kami hitung ada 3.624 kosakata. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang keempat tentang model pembelajaran Al-Quran terpadu. Memang kita merasa bahwa model-model pembelajaran ini masih kurang. Dan sering berjalan di tempat, jarang inovasi-inovasi, bahkan sepertinya turun-temurun. Itu tidak salah. Tetapi dengan era yang sekarang ini, transformasi teknologi yang tanpa batas ini, saya kira kita harus melakukan itu, inovasi-inovasi itu. Bapak Ibu yang kami hormati, program ini merupakan ijtihad para asatidz. Masih terus kita teliti bagaimana caranya memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Program ini berorientasi pada peningkatan skill dalam bidang pemahaman Al-Quran sampai pada kemampuan mengajarkan. Jadi sampai pada kemampuan mengajarkan. Lulus paket 6, insya Allah mampu mengajar paket 1. Lulus paket 7, insya Allah mampu mengajar paket 2 dan seterusnya. Sebaiknya itu satu kelas kalau bisa dibimbing oleh 3 ustadz, 3 guru. Dengan basic, pendidikan formal, ya kalau bisa minimal S1 yang menguasai keilmuan dalam bidang penerjemahan Al-Quran. Program ini menitik beratkan pada perubahan paradigma baru dalam sistem pengajaran, yaitu peralihan sistem pengajian itu mengarah kepada sistem pelatihan atau training. Sebab siapapun manusianya kalau dilatih, insya Allah bisa kok. Kita dulu lahir juga nggak bisa apa-apa kok. Tapi dilatih lingkungan kita, ibu kita, bapak kita, lingkungan kita bisa semua. Kapasitas materi yang juz 1 yang tadi saya sampaikan 3.024 kosakata itu insya Allah bisa diselesaikan dalam 20 tatap muka, dalam artian virtual. Jadi pertemuan pertama itu 8 kosakata, kedua 95 kosakata, ketiga 102 kosakata. Artinya setiap pertemuan itu ada peningkatan materi 8%. Sebab prinsip kita Islam, apa yang kita ajarkan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau itu dilihat skema penyampaian materi ini, peningkatnya 8%. Tetapi kalau kita bandingkan pertemuan pertama 88 kosakata, kemudian pertemuan ke-20 320 kosakata, itu sangat jauh. Karena akumulasi peningkatan-peningkatan itu bukan jalan di tempat 88 soalnya bukan begitu. Kondisi kelasnya biasanya dibatasi kapasitasnya 19 sampai 27 orang. Itu kalau manual, kalau tatap muka. Tapi kalau dengan virtual, insya Allah bisa 40 orang. Seminggu sekali itu dilaksanakan, setiap pertemuannya 60 menit sampai 90 menit. Tapi dengan secara virtual, insya Allah bisa 40 menit. Karena ditunjang dengan rekaman dan media-media pembelajaran itu. Jadi dengan materi yang sama, kapasitas yang sama, tapi bisa lebih cepat. Jenjang pendidikannya ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat atas, dan ada tingkat tinggi. Kalau lengkapnya itu ada 15 paket.
Tapi kami tawarkan 9 paket saja dulu. 9 paket ini targetnya kita semua bisa membaca Al-Quran tanpa tanda baca. Karena ilmu-ilmu seperangkatnya diberikan dalam 9 paket itu. Uraiannya sekilas itu untuk tingkat dasar paket 1, 2, 3, konsentrasinya menerjemahkan kosakata, ciri-ciri dan tanda-tandanya. Kemudian paket 2 mulai masuk wilayah, jenis-jenis isim, fi'il dan huruf. Paket 3 lebih meningkat. Kalau fi'il kata kerja, mana yang bentuk past tense, mana yang bentuk present tense, atau mana yang bentuk fi'il maudhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kemudian mana yang jamid, mana yang mustaq. Paket 4 jamid dan mutasharrif. Paket 5 sahih dan mu'tal. Paket 6 mujarrad dan mazid. Paket 6 mabni dan mu'rab. Paket 8 tentang umdah. Paket 8 9 takmilah dan fadlah. Paket 10 pendalaman sorobnya, 11 pendalaman nahwunya dan seterusnya. Nah, sekarang contoh media pembelajarannya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini gambaran simulasi media pembelajaran pertemuan pertama. Tadi digambarkan untuk pertemuan pertama adalah 88 kosakata. Kalau dalam bentuk ayat, ini surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Jadi sekitar 88 kosakata. Nah, ini nampak caranya semua kosakata harus diberi tanda kotak. Diberi tanda kotak merah itu. Nah, lantas yang tidak diberi tanda kotak itu kenapa? Yang tidak diberi tanda kotak artinya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim itu semuanya kita anggap tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Makanya dijelaskan tiap kotaknya itu. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, di situ itu lafaz li itu sekarang apa namanya? Ha atau hi itu tidak diberi kotak. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, saya jelaskan lagi, jadi lillahi, kenapa tidak diberi tanda kotak? Karena linya itu, karena sudah ada di Bismillahi, ada lillahi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kenapa tidak diberi tanda kotak merah? Karena dijelaskan dalam basmalah, jadi nggak perlu diulang-ulang lagi. Maliki Yaumiddin, itu merupakan kasa baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu iyyaka yang kedua tidak perlu dikotak. Kemudian yang lain misalkan sirata, terus alaihim, wa dan seterusnya, itu semua sudah jelaskan di depannya. Jadi dari 88 kosakata yang ada di tampilan ini, ternyata yang di dalam kotak cuma 53. Berarti kurang lebih hanya 60% materi yang perlu dicermati. Yang lain ini merupakan bonus karena merupakan pengulangan kosakata tersebut. Mari sekarang pertemuan kedua. Pertemuan kedua 99 kosakata. Nah, ini jadi mulai dari pertemuan pertama, ini kedua meningkat materinya. Yang pertama, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, di sini yang diberi tanda kotak inna, tetapi alladzina tidak diberi tanda kotak. Kenapa? Sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Jadi kalau tidak bisa jawab alladzina mananya apa, berarti untuk pertemuan pertama minggu yang lalu tidak hadir, alias goib, jadi nggak hadir. Sebab kalau hadir, insya Allah paham. Alaihim, kenapa tidak diberi tanda kotak? Karena sudah ada
dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Nah, dari 95 kosakata itu merupakan kosakata yang baru atau di dalam kotak itu hanya 41 atau 42%. Sekarang mari kita bandingkan dengan pertemuan ketiga yang jumlahnya 98 kosakata. Nah, berapa yang diberi tanda kotak? Nah, hanya 28 kok. Wa sudah ada di sebelumnya, idza sudah ada, qila sudah ada, la sudah sebelumnya, hum sudah, aminu sudah, ka baru. Nah, jadi makanya gambar-gambar atau kotak warna-warna merah ini sekaligus kita berkolaborasi. Jadi antara guru dan siswanya. Kalau guru dapat kebagian yang kosakata baru. Yang di dalam kotak-kotak merah itu adalah itu bagian gurunya, bagian dosennya. Nah, sementara yang tidak ada tanda kotak itu bagian mahasiswanya atau siswanya. Jadi berkolaborasi di situ. Jadi semakin tinggi nanti itu gurunya banyak diam. Karena guru menjelaskan hanya 28%, 28 kosakata, tapi peserta harus bergantian itu 98% atau 98 kosakata. Jadi perbandingannya itu ustadznya atau gurunya cuma 29% kok bagiannya. Nah, jadi yang 71% ini bagian siswanya. Ya, mohon maaf saya tidak menjelaskan pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Nah, karena ini dalam bentuk penjelasan atau presentasi atau sosialisasi, nah, nanti dalam prakteknya nanti bisa sampai tiap-tiap pertemuan itu harus dilewati. Nah, jadi Bapak Ibu, saya anggap para peserta ini sudah ikut ke 19 kali. Jadi kita anggap Bapak Ibu sudah hadir 19 kali pertemuan. Ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-20. Nah, mari kita saksikan pertemuan ke-20 itu seperti apa. Targetnya 320 kosakata. Artinya ini hampir 2 lembar Al-Quran. Ini ditulis kecil-kecil ini. Ini hampir 2 lembar Al-Quran. Nah, dari 320 ini, berapa yang merupakan kosakata baru? Berapa yang merupakan kota baru? Mari kita lihat. Yang kosakata baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sudah habis, Bu. Dari 320 kosakata yang baru, itu hanya 17 kok. Jadi kalau diurut dari depan, wa sudah ada, iya kana budu, wa iya kana stain. Man, nah di sana sudah ada sebelumnya. Yargobu belum, tinggal guru yang menjelaskan. Ini yargobu'an apa yargobufi, itu nanti masalah penjelasan. Milati sudah ada sebelumnya, Ibrahima sudah ada, Illa sudah diulang, Man sudah diulang lagi, Safiha baru kosakata baru. Jadi sangat sedikit kok. Saya kira Bapak Ibu di rumah ada kok Al-Qur'annya semua. Bisa dikelompokkan, dikotak-kotaki dari awal kalau Ibu punya waktu, Bapak punya waktu. Ini rata-rata kita sibuk ini kelihatannya. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 320 cuma 17. Berapa persen? 5% kok. Artinya apa? Kalau anak didik kita itu selesai mempelajari 1 juz Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah, insya Allah juz-juz selanjutnya hanya sekitar 5% kok yang tidak tahu. Hanya persen. Misalkan ini juz 2,
Saya kira kita hafal semua. Juz 2 diawali dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha dan seterusnya sampai akhir ayat. Sayaqulu, sa artinya akan, di juz 1 sudah ada. Bahkan ada 2 pada ayat wasanazidul muksinin atau fasayakfikahumullah. Jadi lafaz sa sudah ada di juz 1. Yaqulu itu diulang-ulang masalah Bani Israel. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi qala innahu yaqulu diulang-ulang itu. As-sufaha'u orang-orang yang bodoh di juz 1 halaman pertama sudah ada humus sufaha dan seterusnya. Jadi sudah ada, jadi paling nanti tinggalan sekitar 5% kok. Jadi ini kuncinya. Tapi jangan diartikan tiap juz punya kunci seperti itu, tidak. Karena sudah kami teliti 30 juz itu. Lebih-lebih kalau dalam surat juz 30, nah ini tidak banyak mewakili Al-Quran 30 juz. Makanya kadang-kadang kami juga berpikir, ini umat Islam sedunia, termasuk saya sendiri itu belajar dari juz amma, juz 30. Sampai sekarang pun juga anak kita masih banyak belajar dari situ. Nah, tetapi juz 30 itu kalau kita mampu meneliti di dalamnya, itu memahaminya sangat sulit. Artinya membutuhkan ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, sedangkan dalam surat Al-Baqarah itu sangat sederhana tata bahasanya. Artinya, kenapa kita umat Islam sedunia itu belajarnya dari juz 30. Artinya yang sulit didulukan. Yang ujung-ujungnya drop out di tengah jalan, yang ujung-ujungnya menyerah. Itu. Ini dari segi pemahaman. Tapi itu namanya ijtihad ya. Karena tidak ada dalam hadis-hadis kita bisa menemukan bahwa belajar Al-Quran yang terbaik dari mana. Karena ini masuk ranah ijtihad. Jadi belajar dari mana saja silahkan. Yang penting Allah telah menjamin kemudahan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara peserta webinar yang kami hormati. Dari 320 kosakata tadi, terus kunci keberhasilannya, itu paling tidak, satu, itu sistem belajar yang tepat. Kami tidak pernah menyatakan bahwa sistem ini kita anggap tepat, belum. Ini baru ranah ijtihad kita semua. Terus yang kedua, peran instrukturnya, peran gurunya. Maksud saya guru itu diibaratkan barang yang mau difotokopi. Kalau seorang guru itu tidak jelas, itu difotokopi tidak akan bisa jelas. Misalkan dia membedakan ciri-ciri jamid dan mustaq saja bingung, itu bagaimana cara mengajarkannya. Terus yang ketiga, etos belajar para peserta. Artinya, kondisinya ini, artinya siswa-siswa kita itu harus memiliki etos belajar yang kuat. Nah, sementara rata-rata yang namanya untuk belajar ini, itu perlu dorongan dari semua pihak. Termasuk dari lingkungan atau kedua orang tuanya. Nah, dari 3 aspek ini, ternyata faktor kehadiran dan interaksi dalam kelas itu merupakan kunci utama. Nah, oleh karena itu, dalam prakteknya nanti, kalau Bapak Ibu berminat untuk melatih diri bersama-sama, itu kuncinya adalah kehadiran. Sekali lagi itu kehadiran, walaupun dalam virtual, tapi kehadiran. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir itu kendalanya. Nah, kendalanya adalah yang jelas yang pertama, itu sulit mendapatkan gurunya, sulit mendapatkan instrukturnya. Kenapa? Karena sebagian instruktur penguasaan keilmuannya bagus, tetapi dari segi metodologi pengajaran yang kurang. Jadi ilmunya tinggi, tapi kemampuan mengolah sistem metodologinya itu kurang. Yang kedua,
sebagian instruktur penguasaan metodologinya pengajaran bagus, tetapi keilmuan dalam bidang ini kurang. Jadi harus dicarikan tengah-tengahnya ini. Solusinya saya kira harus dilatih. Kita semua bersama-sama melatih. Jadi melatih kita bisa memahami, mengamalkan, dan yang tidak boleh ditinggal harus mengajarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Kenapa? Saudara-saudara kita banyak yang hanya ngaji terus tapi tidak pernah praktek untuk mengajarkannya. Sebagai penutup, saya sampaikan ini inti programnya. Nanti dari dalam sesi kedua, ini akan dijelaskan oleh Ustadz Januar. Ibu, Bapak supaya mendapatkan gambaran komplit, itu nanti akan disampaikan simulasi bagaimana mengajarkan mulai dari paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, sampai paket 9 itu. Yang targetnya bagaimana di paket 9 nanti Bapak Ibu bisa membaca Al-Quran tanpa tanda baca, artinya tanpa titik. Jadi tidak hanya tanpa harokat tapi tanpa titik, artinya polos gitu. Karena Al-Quran aslinya tidak ada tanda baca. Ya. Inti programnya model pembelajaran Al-Quran. Ini kami dari LPI Nasional. Yang pertama, berbasis pelatihan. Jadi ini berbasis pelatihan program ini. Yang kedua, melalui sistem pemahaman. Jadi sistem pemahaman ya. Jadi bukan hafalan. Contohnya, zalikal kitabu. Kenapa zalika maknanya itu? Alkitabu kitab. Dan bukan diulang-ulang, zalika itu alkitabu kitab, la roiba tidak ada keraguan, fihi di dalam, bukan begitu. Jadi kenapa zalika maknanya itu? Nah, paling tidak kuncinya untuk mengetahui lafaz zalika yang benar, kita harus tahu lafaz sebelum atau sesudah zalika itu apa. Kalau zalikal kitabu, pastikan maknanya itu. Karena setelah zalika al-kitabu. Tapi misalkan zalika bi anallaha, maknanya sudah berubah. Jadi bukan itu lagi, tapi demikian itu. La roiba. Kenapa diterjemahkan tidak ada keraguan? Padahal la adalah nafi, adalah nahi. Nah ternyata ada kuncinya. Setelah la itu apa? Kalau setelah la itu kalimat atau katanya, itu harokatnya a, misalkan la roiba, pastikan maknanya tidak ada. Jadi tidak ada keraguan. La haula, tidak ada daya upaya. La nabiya ba'da, tidak ada nabi kafir. Jadi sangat jelas. Nah, makanya ini dijelaskan ilmu alatnya ini merupakan ciri-ciri makna atau pesan ayat di belakang itu. Jadi melalui sistem pemahaman, bukan hafalan. Yang ketiga, dimulai dari penguasaan kosakata, ciri-ciri dan tanda-tandanya, kemudian baru belajar ilmu alatnya. Apa itu ilmu alat? Nanti dijelaskan nanti oleh Ustadz Januar. Untuk saya menjelaskan masalah metodologinya dulu. Jadi dengan kata lain kita ini belajar bahasa, kemudian baru tata bahasa. Sama kita dari kecil dulu, ingat saya kira Bapak Ibu juga sama. Kita tidak diajari oleh ibu saya bertata bahasa, tapi berbahasa kok.
ini kakak, ini adik, dia berlari, dia tidur, dia makan. Nanti di sekolah baru ditata. Berarti belajar bahasa dulu, baru ditata. Yang keempat, pada umumnya pembelajaran Al-Quran dimulai dari juz amma. Tapi program ini baru bisa jalan, harus dimulai dari depan. Jadi dua surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Yang terakhir, yang kelima, esensinya ini bukan pada pula terjemahannya. Bukan pada pula terjemahannya. Tetapi aplikasi ilmu alatnya. Contoh, Rabbil Alamin. Apa itu Rabbil Alamin? Bisa diterjemahkan Tuhan semesta alam atau pemelihara semesta alam. Jadi Rabbi Tuhan, alamnya semesta alam. Masalah semesta alam, masalah alam semesta itu tidak penting. Itu pendekatan makna. Tapi esensinya adalah lafadz al-alamina ini bentuk jamak. Bentuk jamak. Apa kuncinya bentuk jamak? Tandanya antara lain diakhiri dengan huruf ya dan nun. Jadi esensinya program ini khusus ya, mempelajari menguasai ilmu alatnya agar kita semua tidak salah nanti untuk menafsirkan, menerjemahkan Al-Quran tersebut. Harus dasarnya dikuasai itu. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan dibiarkan diri kita meninggalkan dunia ini belum memahami Al-Quran 30 juz. Jadi jangan dibiarkan diri kita meninggalkan dunia ini belum memahami Al-Quran 30 juz. Dan jangan dibiarkan diri kita meninggalkan dunia ini belum mengajarkan kepada anak cucu kita. Belum mengajarkan. Masalahnya bukan pada kemampuan, akan tetapi kepada kemauan. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Demikian singkat, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah jam berapa? Jam 11. Masih kita beri kesempatan, barangkali ada bapak ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada waktu 5 sampai 10 menit mungkin. Silakan, mungkin dibuka mikrofonnya. Ya, khususnya tentang masalah metodologi ya, masalah cara. Sebab masalah untuk mencapai suatu disiplin ilmu, untuk di era sekarang ini, ibarat kita pergi kok Bu. Seandainya Bapak Ibu pergi. Ya silakan. Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, dari mana Bu? Saya Nurhayati dari NIM 13 Jakarta Timur. Ya, silakan Bu. Metode yang Ustadz jabarkan cukup lumayan bagus banget gitu ya. Jadi kita belajar tafsir Al-Quran tanpa harokat, tanpa tanda baca. Ya, Afwan. Jadi tadi saya menyimak cukup bagus banget itu materinya. Tanpa kita belajar suatu ilmu khusus, kita bisa menerjemahkan Al-Quran gitu ya secara cepat gitu ya. 30 juz. Namun yang perlu Anda tanyakan itu adalah apakah ada buku khusus untuk kita mengajarkan metode ini kepada siswa? Ya. Sudah Bu. Terus yang kedua, saya kan baru pertama kali nih belajar metode ini gitu ya. Iya. Artinya apakah saya harus ikut pelatihan dulu baru boleh mengajarkan metode ini atau bebas? Gitu Ustadz pertanyaannya.
Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi pertanyaannya tadi, kalau bukunya pertama sudah saya share pada undangan itu Ya udah bagi bukan yang dari ibu ingin tadi, memiliki. ya dari sana yang berarti. Ya, halo. Kalau emang Ya. ini menurut tadi gue udah nggak kayak belum hidup, ya udah bunyi. Halo. Ya. Ya baik. Jadi ada Bu, bahkan saya share dalam undangan itu bagi yang Bapak Ibu menginginkan apa namanya e-booknya dan aplikasinya lengkap 9 paket itu Suaranya ada. terputus, Ustadz. Ya. Udah ini tapi hilang. Ya suaranya. Tahu. Belum. Ini sih. Ya saya ulangi lagi Bu ya. Jadi ada semua untuk bukunya dan sebagainya nanti. Tapi nanti untuk yang tadi yang sudah pesan, insya Allah nanti saya bisa cara ini saya kirim lewat WA-nya masing-masing. Gitu. Ya. Terus kedua, silahkan nanti Ibu mencoba mengajarkan. Karena tujuan kita ini adalah saya konsen kepada guru-guru. Ya, karena ini yang akan mewariskan dengan cepat. Nah, mungkin kurikulum kita belum sampai ke sana, Bu ya. Tetapi paling tidak kan bisa kita berikan di dalam eskul atau ekstrakurikuler dan sebagainya. Saya kira banyak jalan kalau kita mau. Saya kira begitu. Ya, saya kira gitu Bu. Mungkin yang lain? Yang lain silakan. Silahkan ada yang lain Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya. Dari Hidayatullah. Silakan. Halo. Silakan yang lain. Hilang ya. Kalau tidak ada, baik karena komunikasi ini belum terdengar suaranya. Atau langsung aja untuk materi kedua dulu. Ya, saya kira Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja yang bisa kami sampaikan supaya lebih lengkap. Ini akan dijelaskan simulasi pembelajarannya, ilmu-ilmunya, bagaimana caranya sampai kita bisa untuk membaca Al-Quran, memahami tanpa tanda baca. Atau dalam istilahnya bukan lagi kitab gundul, tapi gundul pacul, kira-kira begitu. Nah, baik, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas seluruh atensi dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Siapa?
Cek satu. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Kiai, Pak Haji Ahmad Khalil yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Tentunya kalau kita perhatikan tadi sangat Masya Allah, malu sekali kita itu. Padahal Al-Quran dan Allah itu sudah menjamin gampang atau mudahnya untuk kita belajar Al-Quran, tetapi terkadang diri kita sendiri yang mempersulit. Cek. Baik, mohon maaf. Terdengar ya? Pak Yai yang telah memberikan pelajarannya, tentunya kita sangat malu sekali bahwa Allah melalui Al-Quran, tentunya Allah itu sudah mempermudah untuk kita mempelajari Al-Quran dan menjanjikan kemudahan tersebut. Tapi terkadang diri kita sendiri yang merasa sukar lalu berat, padahal Allah melalui Al-Quran telah menjanjikan untuk kemudahan untuk mempelajarinya. Dan mudah-mudahan dengan tadi yang dibawakan oleh Pak Yai membuka wawasan kita untuk selalu belajar Al-Quran dan tentunya menambah keyakinan kita bahwa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu 30 juz itu gampang dan mudah. Baik, insya Allah pada sesi yang kedua kali ini kita akan berjumpa dengan Al-Ustadz Haji Yanuar Isfani. Saya coba komunikasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Yanuar, apakah sudah terhubung? Sudah siap. Oke, Siap. baik, terima kasih. Baik, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan para mujahidah Al-Quran, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan tentang ilmu Al-Quran pada saat ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Yanuar Isfani SS sebagai Koordinator Instruktur LPIQ Nasional. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Pada sesi berikut ini adalah akan kita mengikuti bersama-sama, tepatnya simulasi pembelajaran dari materi tingkat paling dasar, tepatnya paket 1 sampai dengan tingkat atas, yakni paket 9. Akan saya contohkan satu ayat dari surat Al-Baqarah untuk kita bahas materinya dari satu ayat tersebut, paket 1 sampai dengan paket 9. Kita buka tampilan berikutnya. Di layar ini adalah diagram materi ilmu alat secara keseluruhan.
dari paket 1 sampai dengan 9. Mungkin dari tampilan di layar kelihatan kecil tulisannya, sekedar saya berikan gambaran mengenai warnanya. Yang warna hijau adalah materi bahasan paket 1 dan paket 2. Yang warna oranye atau oranye adalah materi paket 3. Yang warna pink atau merah muda ini adalah materi paket 4. Yang warna ungu adalah materi paket 5. Yang warna coklat adalah materi paket 6. Yang warna biru adalah materi paket 7. Yang warna hijau Tosca ini adalah materi paket 8. Dan yang kotak-kotak warna merah adalah materi paket 9. Dari diagram yang kecil ini akan saya perbesar di setiap tampilannya. Pertama, kita buka dulu contoh simulasi pembelajaran tingkatan paket 1. Materi paket 1 itu tingkatan ilmu alatnya mengenal jenis kata dilihat dari satuannya dan jenis kata dilihat dari satuan jumlahnya. Ini ilmu alat paling mendasar paket 1, mengenal istilah mudzakkar muannas, mengenal istilah mufrad mutsanna jamak, mudzakkar kalau manusia laki-laki, muannats kalau manusia itu perempuan, mufrad bentuk tunggal, mutsanna bentuk ganda atau 2 orang, jam'un atau jamak bentuk jumlah orang banyak atau kumpulan. Ini materi ilmu alat tingkatan paket 1. Sekarang kita praktekkan dalam ayatnya. Di setiap pertemuan tingkatan paket 1 ada media pembelajarannya, yakni tulisan Al-Quran yang seperti ini, ada tanda-tanda khusus dalam buku panduannya, atau dalam media pembelajarannya visual di layarnya, yakni ada kata warna hitam dan ada kata berwarna merah. Bedanya adalah, kalau kata warna hitam adalah kata yang pernah dikenal dari ayat-ayat sebelumnya. Karena ini saya pakai adalah Al-Baqarah 25. Maka semua di Al-Baqarah bahkan di pertama kali alladzina orang-orang yang nanti ketika tingkatan paket 1 dikenalkan kunci-kuncinya. Contoh, jadi pelakunya mereka tulisannya berakhiran waw alif. Berikutnya warna hitam sudah kenal warnanya dan Basyiri di Al-Baqarah ayat ini 25. Basyir asli orang-orang yang mana amanu mereka telah beriman. Mana tanda pelakunya mereka waw alif wa amilu dan mereka mengerjakan
Mana tanda pelapis minta lihat dari bawahnya al-anharu sungai-sungai. Ini contoh arti per kalimatnya ketika tingkatan ada satu. Jadi mutanah jamak misalnya aladina artinya apa? Orang-orang yang mana tanda orangnya banyak ya nur. Pak Ustadz, mohon izin. Oh, berarti bentuk jamak. Pak Ustadz Januar, mohon izin Pak Ustadz Januar. Boleh siap. Nah, tadi suaranya kurang bagus. Nah, terputus-putus. Tadi suaranya kurang, ya, lagi diperbaiki terlebih dahulu Pak Ustadz. Kami coba kasih 3 menit untuk memperbaikinya. Saya Mungkin ulangi terkendala sinyal. dikit ya. Oh. Oke, Pak Ustadz Januar, tolong log out meeting dulu. Nanti masuk lagi supaya. Oke, Pak Ustadz Januar, tolong log out meeting dulu. Suara saya terdengar? Itu lebih jelas, lebih baik. Baik, silakan dilanjutkan Sekarang Pak Ustadz. Ini Diulang. kita lihat di layar sebagaimana tadi. Boleh. Soalnya, iya, yang warna yang tadi Pada menjadi- materi paket 1, Iya. pada materi paket 1 adalah bermuatan ilmu alat, mengenal jenis kata dari satuan jenisnya. Yang kedua, mengenal jenis kata dari satuan jumlahnya. Ini materi ilmu alat tingkatan paket 1. Sekarang kita coba melihat dari contoh ayatnya dalam media pembelajaran tingkatan paket 1. Kata yang dikotak-kotaki adalah kata yang bermuatan ilmu alat. Sedangkan yang kata warna hitam atau merah adalah perbedaan mengenal atau belum kenal. Kata yang warna hitam adalah lafadznya pernah kenal artinya dari pengulangan ayat-ayat sebelumnya, sedangkan warna merah baru dikenal di setiap pertemuannya. Contoh di sini jannatin artinya surga-surga. Karena jumlah surganya banyak maka termasuk bentuk jamak. Namanya jamak muannas salim. Berikutnya taktiha min taktiha dari bawahnya. Nya ini kata gantinya kembali kemana maksudnya? Kembali kepada jannatin. Karena jannatin mu'annas maka kata gantinya pakai istilah ha. Berikutnya al-anharu sungai-sungai. Karena sungai-sungai bentuk jamak, makanya kata kerja untuk mengalir memakai lafaz tak tajri. Tidak memakai huruf ya jeri. Karena al-anharu mu'annas maka kata kerjanya pakai berawalan huruf tak. Ini manfaatnya kita kenal istilah mudzakkar muannas maka semakin paham terutama kepada kata ganti. Kata ganti benda atau orang kembali kemana, tahu alamatnya.
Contoh lagi, minha darinya. Nya ini mananya ini? Kepada jannatin, karena mu'annas maka pakai ha. Min samarotin, dari buah-buahan, karena tak marbuto maka mu'annas. Sebagai rizki, riskon, kalau mereka berkata, hada inilah, ada hadihi. Kenapa pakai hada? Karena riskon bentuk tunggal, maka mudakar pakai istilah hada. Alladhi bentuk tunggal. Kalau aladina jamak ya nun. Kalau alladhi bentuk tunggal. Ini contohnya. Kemudian mutasyabihan bentuk tunggal. Ini yang mudakan apa? Dalam bentuk tunggalnya. Kemudian hi nya bihi dengan nya ini kembali kepada riskon. Karena rizkinya satu maka pakai hi. Berikutnya fiha di dalamnya. Nya ini ha kembali pada jannatin karena muannas. Azwajun mutahharatun, dua-duanya muannas, bedanya azwajun muannas karena bentuk jamak, mutahharatun muannas karena ada tak marbuto. Ke kiri lagi yang dikotai ilmu alatnya ha itu nya muannas karena bermaksud kata ganti untuk jannatin. Sedangkan khaliduna di sini jamak juga tapi jamak yang mudakar karena cirinya wawun nun. Kalau jamak muannas cirinya berakhiran ta. Jadi mengenal jamak dan tunggal berdasarkan ciri-cirinya, bukan berdasarkan hafalannya. Ini tingkatan paket 1, menerjemahkan per kalimatnya sekaligus dikenalkan kepada tanda-tanda bentuk tunggal dan jamaknya. Sekarang paket berikutnya, paket 2. Di paket 2 dikenalkan apa? Tentang jenis kata, ada 3 macam. Ada kata benda, sebutannya isim. Ada kata kerja, sebutannya fiil. Ada kata bantu, sebutannya huruf. Ini yang kotak-kotak hijau adalah materi paket 2. Sedangkan yang dikotai, yang tidak dikotai sebelah kiri adalah materi paket 1. Contoh dalam ayatnya. Tetap ayat tadi kita pakai sebagai contohnya. Wabasyiril ladina aladina orang-orang yang. Ini termasuk kata berjenis isim dengan cirinya apa? Alif lam. Isim adalah kata bermaksud nama. Nama atau benda atau sesuatu. Ada ciri tertulis, yakni apa? Tulisannya berawalan alif lam. Aladina isim karena alif lam awalannya. Contoh lagi, aladi isim karena alif lam awalannya. Contoh lagi, al-anharu isim karena alif lam awalannya. Itu kalau ciri tertulis berawalan. Sekarang berakhiran. Isim adalah kata yang tulisannya berakhiran tanwin, an, in, un. Misalnya jannatin isim karena tanwin. Samarotin isim karena akhirannya tanwin. Riskon isim karena akhirannya tanwin. Mutasabian isim karena akhiran tanwin. Ini contoh tinjauannya untuk deteksi dari segi tulisannya. Awalan alif lam atau akhiran tanwin. Langsung kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau ada kata di Al-Quran yang akhirnya tanwin, maka tidak boleh berawalan alif lam. Dan sebab tidak ada mungkin atau tidak mungkin ada dua-duanya muncul. Ceng. Karena dalam bahasa Pak Yanuar. Al-Quran Halo Pak Yanuar, mohon izin lagi. pada fiil bahasa ada Pak Ustadz. pelakunya. Karena perbuatan Cek Pak Ustadz Januar, mohon izin suaranya terganggu lagi. Suaranya terganggu lagi. Iya.
Pak Ustadz. Maaf tadi putus, sekarang saya buka lagi materinya. Iya, silakan Pak Ustadz. Di layar adalah ini contoh materi paket 2. Sekarang kita buka materi yang paket 3. Paket 3 belajar apa? Ini belajar mengenal kata dilihat dari asal usulnya. Mengenal kata dilihat dari asal usulnya. Jadi, misalnya kata berjenis isim ada bentuk baku, namanya jamid, ada bentuk mustaq, namanya pecahan. Dilihat dari bentuknya, kalau fi'il kata kerja ada bentuk lampau madi, ada bentuk sedang presenten yani mudhari, ada bentuk perintah ini amar. Ini materi paket 3. Contoh dalam ayatnya. Yang kotak biru adalah ini contohnya isim-isim yang bentuk baku. Jamid sebutannya aladina orang-orang yang. Ini isim jamid. Tahti di bawah. Isimnya jamid. Apa jamid? Bentuk baku. Nggak punya asal kata maksudnya. Al-anharu sungai-sungai. Ini juga isimnya jamid bentuk baku. Kalau yang warna merah rizkon artinya rizki. Punya asal kata yakni memberi rizki. Maka yang merah-merah kategorinya isim mustaq. Mutasyabihan isimnya mustaq atau pecahan. Azwajun pasangan-pasangan isimnya mustaq atau pecahan. Ini tingkatan paket 3 diajak membedakan mana kata yang punya asal kata dan mana yang kata punya atau tidak punya asal kata. Tidak bisa berubah dari kata yang lainnya. Kalau nggak bisa berubah namanya jamid, contohnya kotak-kotak biru. Sedangkan yang bisa berubah kata yang lainnya namanya mustaq, contohnya kotak-kotak yang warna merah. Berikutnya, ini kata kerja sekarang atau fi'il. Yang warna biru fi'il madhi bentuk lampau, contohnya amanu, artinya beriman. Yang beriman siapa? Pelakunya mereka. Ciri mereka yakni akhirannya wawu alif. Yang warna merah fi'ilnya amar atau perintah. Cirinya amar apa? Akhiran sukun. Karena ini dibaca wasol, dibaca sambung, maka sukunnya tidak kelihatan. Karena diganti dengan bunyi kasroh, dibaca wabasyiril ladina. Basyir fi'ilnya amar atau perintah. Yang kotak hijau fi'ilnya mudhari atau kata kerja bentuk sedang. Tajri artinya mengalir di ayat ini. Tajri aslinya berbunyi tajriyu yakni doma. Ini contoh materi paket 3. Paket 4 belajar apa? Cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya kata di Quran yang pecahan-pecahan atau perubahan-perubahan. Istilahnya mustaq. Cabangnya kata di Al-Quran ada 9 kata. Cabangnya kata yang bisa berubah-ubah ada 9 perubahan. Gitu maksudnya. Ada isim fa'il nama pelaku. Ada isim maf'ul nama objek. Semua istilah ini dikenalkan ketika materi paket 4. Contoh dalam ayatnya. Yang warna merah semuanya materi paket 4. Rizkon ini namanya masdar. Apa masdar? Kata jadian. Contoh lagi mutahharotun. Ini namanya isim maf'ul. Kata bermaksud objek. Kholiduna. Ini namanya isim fa'il, kata bermaksud subjek. As-solihati, kebaikan-kebaikan. Ini namanya isim fa'il, kata bermaksud subjek. Ini tingkatan paket 4. Ini membahas yang kotak-kotak warna merah ini. Disebut apa namanya dan apa asal kata. As-solihati, kata solaha atau solihah. Rizkon dari kata rozako. Kholiduna dari kata kholada. Mutahharotun dari kata toharo. Jadi setiap nemu kata dicari tahu asal katanya. Berdasarkan ilmunya tingkatan paket 4. Ini 4 ya. Sekarang kita buka yang paket 5. Paket 5 belajar apa? Mempelajari kata-kata di Al-Quran yang tulisannya tidak asli. Atau harkanya disembunyikan. yakni khususnya kata kerja. Kata kerja yakni fi'il dilihat dari susunan hurufnya. Ada hurufnya itu
berpenyakit atau mengidap huruf vokal. Ada hurufnya itu murni sehat, yakni nggak ada penyakitnya. Ingat bahwa dalam daftar nama huruf hijaiyah ada 2 kategori. Yang pertama huruf vokal, yang kedua huruf konsonan. Kalau Indonesia huruf vokal ada 5. A, I,